Salam pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Matius 26, 39, 42, 44. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu. Tetapi jangan apa yang saya mau, melainkan apa yang kau mau. Apa maksud doa ini? Doa ini sedang bilang begini, Tuhan, dalam kasih karunia-Mu Engkau bisa beri sedikit kemungkinan. Tapi kalau kemungkinan itu pun bukan kehendak-Mu, saya tidak mau. Kadang kita berpikir, oh ini kemungkinan ini yang Tuhan buat, tapi itu bukan kehendak Allah. Yesus bilang, Tuhan, sekiranya mungkin cawan ini lalu, saya tidak perlu minum, saya tidak perlu naik di salib, saya tidak perlu dicambuk, saya tidak perlu diludahi, saya tidak perlu mati bagi manusia. Sekiranya mungkin ada cara lain, adakah cara lain? Tapi Yesus bilang begini, saya tahu Tuhan, kalaupun ada kemungkinan, izinkan saya Tuhan tidak mengikuti kemungkinan itu. Saya lebih memilih mengikuti kehendak-Mu. Yesus memilih mensejajarkan kehendak-Nya, bukan kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang kau kehendaki. Di taman yang sama, malam yang sama, Yesus berdoa yang kedua, lalu pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Dengan kata lain, Yesus mundur dari kemungkinan, turun kepada tidak ada kemungkinan. Jikalau tidak mungkin lalu, kecuali aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus tidak bilang, Tuhan aku tunda kok, Tuhan aku cari cara lain. Tidak, dari kemungkinan, tidak ada kemungkinan, Yesus tetap sama, mensejajarkan kehendak. Yesus mensejajarkan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Ayat yang ke-44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang mana? Kalau tidak mungkin, biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan doa yang sama. Di dalam doa kita sedang readjust, kita sedang menyesuaikan kembali kehendak kita disejajarkan dengan kehendak Allah. Di dalam doa saudara mensejajarkan kehendak-Mu, dan yang berat sebenarnya bukan doanya, yang berat adalah menyesuaikan kehendak. Kenapa? Sebab saudara datang sudah dengan preasumsi di sini. Menurut saudara harus A, harus B, harus C, harus D. Lalu saudara datang ingin, maaf pakai kata yang sederhana, saudara ingin mengkuliahi Tuhan, kasih tahu Tuhan, yang ini son baik Tuhan, yang ini tidak bisa. Saudara ingin mendekati Tuhan, membujuk Tuhan, kalau bisa ikut yang saudara mau. Beranikah kita maju satu tingkat dan berkata, Tuhan, saya tahu ini, saya tahu ini, saya tahu ini, tetapi kalaupun ada kemungkinan, jangan bawa saya ke dalam kemungkinan itu kalau itu bukan kehendak-Mu. Bawa saya mensejajarkan kehendak-Ku dengan kehendak-Mu. Saya tahu ada banyak dari kita yang hari ini sedang berpikir dan bertanya kepada Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Bagaimana saudara tahu itu kehendak Tuhan? Taat. Ketaatan hanya menentukan simple action. Saudara ikuti saja dan Tuhan akan take care the rest. Saudara taat saja, Tuhan akan ambil alih. Banyak dari kita berpikir bahwa kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan kalkulasi manusiawi. Diperlukan hikmat manusia, benar. Tapi ada saatnya engkau hanya perlu taat dan keluar dari perahu. Petrus hanya disuruh Tuhan keluar dari perahu, dan Petrus keluar. Dan dari 12 murid hanya ada satu orang yang pernah jalan di atas air. 12 orang tahu itu Yesus, tapi 11 orang memilih tinggal di zona nyaman, memilih tinggal di dalam perahu, memilih tidak taat, memilih tidak berani ambil resiko. Hanya satu orang yang berani ambil resiko. Siapa namanya? Petrus. Dia keluar dari perahu, dia jalan di atas air. Sejajarkan kehendak saudara dalam ketaatan kepada Allah. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.